Ibu dapetin penghargaan jadi mahasiswa terbaik lulusan Universitas Ganesha baru aja bulan lalu, Bu, ya. Itu gimana tuh, Bu? Kok bisa sekeren itu? Ya, alhamdulillah. Jadi saya wisuda itu di bulan November ya. Itu wisuda yang ke-72 di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kalau promosi doktornya itu sebenarnya bulan-bulan sebelumnya, yaitu di tanggal 16 Agustus 2023. Nah, ceritanya kenapa mendapat penghargaan. Jadi saya itu di urutan nomor 1 ceritanya berdasarkan IPK dan masa studi. Oh, wow, ya. Itu berarti dari pertama masuk sampai lulus tuh berapa lama lagi? Itu jadi hitungannya kan 6 semester ya. Tapi kalau bulannya berarti berapa ya? 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11, berarti kurang dari 3 tahun, Bu. Ya, Berarti cocok, Bu, dapat penghargaan ya gitu. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Asik jadi. Alhamdulillah, ini kita hari ini kedatangan Ibu Dr. Hikmawati MPD. Masya Allah. Hari ini kita bakal obrolin banyak, insya Allah, terutama tentang cerita beliau, tentang selama ini beliau menempuh pendidikan, dan terakhir kemarin beliau baru selesai S3 dan banyak dapetin penghargaan, Bu, ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita bakal dengerin banyak hal dan semoga kita dapetin banyak nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran nanti dari Ibu Dr. Hikmawati. Ibu nih, kita ngobrolnya santai-santai aja nih, Bu. Iya. Jadi saya udah lihat nih, Bu, CV Ibu, dan juga itu keren banget nih, Bu, saya lihat, Bu. Yang paling saya lihat adalah terakhir nih, Ibu dapetin penghargaan jadi mahasiswa terbaik lulusan Universitas Ganesha baru aja bulan lalu, Bu, ya. Itu gimana tuh, Bu? Kok bisa sekeren itu? Ya, alhamdulillah. Jadi saya wisuda itu di bulan November ya. Itu wisuda yang ke-72 di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kalau promosi doktornya itu sebenarnya bulan-bulan sebelumnya, yaitu di tanggal 16 Agustus 2023. Nah, ceritanya kenapa mendapat penghargaan. Jadi saya itu di urutan nomor 1 ceritanya berdasarkan IPK dan masa studi. Oh, wow, ya. Itu berarti dari pertama masuk sampai lulus tuh berapa lama lagi? Itu jadi hitungannya kan 6 semester ya. Tapi kalau bulannya berarti berapa ya? 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11, berarti kurang dari 3 tahun, Bu. Ya, Berarti cocok, Bu, dapat penghargaan ya gitu. alhamdulillah. Kalau misalnya 2 tahun 11 bulan tuh berarti cepat sekali berarti itu, Bu, ya. Kalau hitungan normal biasanya berapa kalau? Oh, kalau hitungan normal ya 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tapi Bu, alhamdulillah Bisa lebih cepat dari luar biasa, Ibu selama istilahnya pendidikan Ya. 3 tersebut, apa Ibu biaya sendiri kah atau ada beasiswa yang menopang jalannya pendidikan Ibu itu? Oke, jadi untuk kuliah di S3 Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha ini saya kan izin belajar ya. Jadi kalau dosen itu ada 2 kategori. Ada yang tugas belajar itu dapat beasiswa. Kemudian kalau yang izin belajar ini modelnya biaya sendiri, tetapi diberikan bantuan pendidikan 50% SPP gitu dari lembaga, dari FKIP. Oh, dari Unram gitu? Ya, dari FKIP Universitas Mataram. Karena saya tak melaksanakan tridharma perguruan tinggi, jadi tetap ngajar, tetap ikut meneliti, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat juga. Jadi tetap dapat gaji, juga ada tunjangan, sertifikasi juga, ada tunjangan kinerja remunerasi. Oh, berarti parsial, Bu, ya. Yang dibiayai berarti biaya pendidikannya atau gimana? SPP-nya ya. Jadi setiap
mau bayar SPP nggak diberikan bantuan. Oh iya. 20%. Iya. Nah, ini kan S3 nih Bu. Ibu udah S3, alhamdulillah. Kemudian selama 2 tahun 11 bulan. Yakin sih saya kayaknya nggak bakal semulus itu deh kayaknya dan itu kayaknya. Ini kira-kira Ibu dapetin masalah kayak gimana aja gitu? Kalau kita nih kan yang S1 ini ya udah sebanyak itu ya rasanya ya. Kalau mahasiswa mungkin nanti bakal ngerasain itu sudah berat banget ngadepin dosen-dosen, apalagi Ibu yang jenjangnya jauh lebih tinggi. Ini gimana Bu anunya Bu? Ya, kalau di S3 itu lebih ke persyaratan untuk SUSE ya di tugas akhir itu. Jadi kalau di Universitas Pendidikan Ganesha itu kita dapat mendaftar untuk ujian terbuka atau promosi doktor itu apabila artikel kita sudah publish. Jadi yang hambatan terbesarnya ya di situ. Iya. Publikasi. Berarti sebelum ujian ya Bu? Ya. Kan ujian Bu, boleh ini ya? Publikasinya syarat gitu Bu? Ya, sebagai syarat mendaftar untuk promosi doktor atau ujian terbuka itu. Gitu, sama ini kendalanya di bahasa Inggris TOEFL. Oh iya, berarti Ibu Ada 2. Ibu berarti latihan terus ya? Latihan dong ya dari semester 1 ya bersama teman-teman angkatan itu latihan. Tapi ada yang saya pengen coba gali nih Bu, terkait dengan kalau kita nih kan biasanya ada pembimbing juga nih. Iya. Itu gimana pembimbingnya apa? Kalau kita nih kan ngeliat, wah ini baik kalau pembimbing mau killer gitu kan, agak susah gitu. Ibu Anda dapetin yang kayak gitu juga? Iya. Jadi saya bersyukur banget ya kalau di Universitas Pendidikan Ganesha itu kebetulan promotor saya sangat baik. Jadi kadang beliau yang WA ya. Oh iya. Ya diingatkan. Jadi pernah dulu waktu ujian proposal ya, jadi ujian pertama gitu. Itu kan diberikan masukan banyak banget dari tim penguji sampai pusing dan itu. Iya. Jadi banyak masukan-masukan, harus penelitiannya itu skalanya harus seperti ini. Iya. Kebetulan kan mengangkat kearifan lokal Lombok. Disarankan ini nanti harus mengambil data penelitian itu di misalnya Kabupaten Lombok Barat, kemudian Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah. Ya berarti biar luas. Biar luas, gimana ya, pusing gitu. Nah, ini ada lumayan lama gitu ndak memegang ini revisian ya untuk merevisi. Tapi ya itu promotornya malah ngasih semangat gitu. Bu Hikmah kapan dikirimkan file revisi, karena kan ini sistemnya bimbingannya kan online ya, dan online kan, jadi tidak ketemu dengan promotor di lewat WA, terus dicoba direvisi dulu berdasarkan kemampuan. Jadi gitu dia baik promotornya. Iya, berarti selama Ibu ngejalanin atau menyelesaikan disertasinya, Ibu berarti motivasi dan semuanya terjaga karena pembimbingannya betul ya. Alhamdulillah gitu ya. Betul sekali, alhamdulillah. Jadi promotor 1 kemudian promotor 2 juga mendukung. Jadi ya kalau misalnya sudah promotor misalnya sudah ACC gitu, jadi promotor 1 dan promotor 2 juga langsung ACC gitu. Jangan lanjut ke step berikutnya. Itu tadi ngangkat tentang kearifan lokal Lombok. Jadi produknya itu membuat bahan ajar sains, kemudian bermuatan konteks kearifan lokal Lombok, tapi dikemas secara digital. Menggunakan web ya, web gitu ya. Bahan ajarnya dan sains itu ya. Ya, masuk sains. Oh iya. Itu ceritanya. Jadi berarti sejauh ini berarti alhamdulillah lancar-lancar gitu ya, anaknya Bu ya? Ya, lancar. Jadi pelayanan di sana juga bagus ya. Oh gitu ya. Jadi misalnya kalau keperluan administrasi apa kan, karena kami kan dari jauh. Jadi untuk mengurus langsung ke sana repot. Ya, ada transportasi ya dan seterusnya. Jadi pegawai-pegawainya di sana juga banyak membantu. Kapkodi, direktur gitu. Iya. Welcome sama mahasiswa. Kalau Ibu kan ngangkat tentang
riset kearifan lokal tuh. Kira-kira ini Bu, ada ininya nggak, ada sebabnya nggak kok Ibu mau ambil itu untuk jadi disertasinya, atau karena emang sebelum-sebelumnya mohon maaf misalnya di sarjana, di magister, atau mungkin selama Ibu melaksanakan penelitian di dalam karir dosen Ibu itu emang membahas tentang hal tersebut, jadi Ibu expert banget di sana, atau bagaimana, atau ada ketertarikan lain? Oke, jadi kalau kearifan lokal ini saya mengenal waktu di pendidikan. Jadi mulai dari semester 1 itu kan ada beberapa mata kuliah juga kan sebelum lanjut ke tugas akhir disertasi. Oh itu ya. Jadi ada beberapa mata kuliah sejenis studi pendahuluan dulu. Benar. Nah, itu terus arahnya kan memang ke kearifan lokal jadinya ya. Jadi tahapan-tahapan dalam mata kuliah itu sebenarnya mendukung ke arah disertasi. Ya di latar belakang itu sebenarnya sudah ada data-data gitu. Jadinya Ibu memilih untuk meneruskan ya. Jadi karena ada data-data dan kemudian promotornya juga mendukung gitu. Beliau juga pakar di situ tentang kearifan lokal nanti. Tapi apa risetnya Ibu yang disertasi itu linear nggak sama maksudnya sama pendidikan sebelumnya Ibu, S1, S2-nya? Linear apa gimana Bu? Ya, tentu saja linear ya. Jadi kalau dulu S1 kan ngambil S1 pendidikan fisika di FKIP Unpam. Jadi tahun 2003 wisudanya. Maksudnya 99, lulusnya 2003. Itu sempat honor dulu di rumah. Nah, kemudian tes CPNS itu 2005. Lulus. 2 tahun setelah lulus berarti? Lulus. Kemudian itu terakhir Unram menerima dosen ijazah S1. Jadi begitu 2006 terusnya PNS, saya disekolahkan mendapat beasiswa, namanya kalau dulu itu BPPS. Ya, beasiswa. Magisternya saya ngambil S2 pendidikan sains. Jadi kalau S1-nya pendidikan fisika kan ya. S2-nya pendidikan sains di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Masih linear. Linear lah. Nah, terus S3-nya ini ngambil ilmu pendidikan, konsentrasi pendidikan IPA. Iya. Jadi selama kuliah ya konten-kontennya itu ya tentang IPA. Iya. Pendidikan IPA. Nggak jauh-jauh dari permasalahan itu. Iya. Berarti emang dari S1, S2, S3 ini emang ya, terus semakin fokus berarti. Ya, semakin fokus. Nah, selama ibu dari S1, S2, S3 nih, yang menurut Ibu yang paling berkesan nih, pengalaman belajar yang paling berkesan tuh yang seperti apa gitu, sampai Ibu juga dapetin pelajaran yang berharga banget gitu dari momen itu gitu, ada nggak? Ya, S3 ini. Ya. Jadi banyak pengalaman berharga pokoknya yang S3 ini. Jadi 2019 itu kan pandemi COVID ya. Nah, awal cerita mau studi lanjut kan agak berat karena sudah berkeluarga, mau meninggalkan anak-anak terutama masih kecil-kecil. Nah, jadi untuk meninggalkan rumah itu masih berat lah gitu, kayak beban gitu, meninggalkan anak. Nah, tetapi karena waktu itu dibuka kelas online kan, kita tidak harus datang, jadi perpulahannya 100% lewat daring lah istilahnya, ya daring, tugas-tugas apa gitu. Daftar lah itu di Agustus, Agustus, 2020, akhir 2020 itu daftar. Nah, jadi saya ke Bali itu 4 kali aja, pas ujian aja. Jadi pas ujian, kalau seminar proposal, ujian proposal itu malah online. Oh gitu? Ya, karena memang tidak boleh, kondisinya tidak boleh tatap muka kan waktu itu. Nah, kalau pas setelah itu kan ujian terbuka. Itu yang ujian kelayakan dulu, baru ke sana. Terus ujian tertutup yang kedua, ujian terbuka yang ketiga, terus pas wisuda yang keempat. Berarti emang cuma 4 kali doang? Sekali doang sana ya, jadi semua by WA, terus kadang nelpon juga ke promotor. Emang
apa namanya, meskipun hanya beberapa kali ke sana, tapi Ya. justru itu juga Banyak sekali ya pelayanan lembaga ya kepada mahasiswa, mulai dari teknologi sianya ya. Jadi pembimbingan apa kan melalui sistem ya juga terekam semua. terekam dan lain-lain. Nah, juga macam itu Bu ya. Oh iya sih, jadinya kita juga jadinya nyaman gitu Bu ya. Iya, betul. Studi gitu ya, nggak sekedar lewat-lewat aja. Iya, jadi terekam di situ. Terus pengalaman lainnya juga ketika di S3 ini adalah bagaimana kemandirian kita dalam publikasi, yaitu bagaimana menulis artikel untuk dipublikasi ke jurnal internasional yang bereputasi. Iya, iya. Itu minimal apa Bu? Kalau di Undiksa itu boleh Q4. Ya. Itu jadi pengalaman belajar dan mulai dari dosen pembimbingnya, kemudian pelayanan di akademisnya atau di kampusnya itu emang Keren sih di Undiksa ya. Iya. mana closingnya, endingnya cakep banget punya Ibu, dapat penghargaan. Iya. Itu enggak menyangka itu. Itu kayaknya yang closingnya yang paling manis tuh. Iya. Jadi terbayar semua perjuangan selama 3 tahun itu. Udah lelahnya dapet banget, terus Ya pas terakhirnya itu dapat beberapa penghargaan. di tingkat fakultas. Jadi waktu itu kita ada pelepasan di pasca sarjana dulu. Jadi dapat penghargaan lulusan terbaik Iya. di S3 pasca sarjana Undiksa. Iya. Ya terus itu di tanggal berapa waktu itu ya? 29. Nah, tanggal ya. Terus besoknya kan tanggal 30 November itu ya wisuda. Wisuda itu dapat lagi 3 penghargaan. Iya. Berarti 3 penghargaan yang gue dapat. Dari rektorat, dari Bapak Rektor. Apa aja tuh Bu? Jadi yang pertama itu ini, mahasiswa lulusan terbaik ya Pamuncak namanya tingkat universitas, kemudian tingkat pasca sarjana, kemudian satu lagi itu telah menyelesaikan studi. Masya Allah. Berarti hat trick berarti Bu. Ini Iya. hat trick berarti 3 sekaligus. Ya, jadi dapat 3 piagam gitu waktu di wisudanya. Ya. Berarti ini manis sekali berarti Bu ya. Iya. Closingnya enak banget gitu Bu. Ya, gitu dah bahagia banget dan lagi tanggal 30. Ya Masya Allah. Luar biasa. Hmm. Ini kan Bu ngomongin tentang tadi sedikit bahas tentang publikasi karya gitu Bu. Saya sempat ngecek juga tuh Bu, karya-karya Ibu kan tuh itu kayaknya tuh di 5 tahun terakhir gitu Bu, tuh banyak sekali itu Bu. Itu gimana ya Bu ya, tips and triknya untuk bisa seproduktif itu gitu loh Bu? Ya, jadi kalau di dosen itu kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya, jadi melakukan pengajaran dan kemudian penelitian dan pengabdian, sama ada lagi satu penunjang kan. Iya. Nah, itu biasanya kan tiap tahun itu ada kegiatan penelitian. Penelitian itu kan wajib ada produk atau Iya. barang. Nah, biasanya itu membuat Oh iya. jadi makanya ada beberapa buku kan di situ yang saya hasilkan. Nah, kemudian dari kegiatan perkuliahan juga pengajaran, kadang membuat buku ajar gitu untuk mata kuliah. Misalnya ngajar gelombang optik. Nah, jadi buat buku tentang gelombang dan optik itu biar ada referensi juga bagi mahasiswa gitu. Jadi ya untuk mengajar itu juga pada akhirnya bisa juga dimanfaatkan untuk orang gitu. Iya, Jadi dimanfaatkan juga untuk mengajar lewat plan gitu ya. Berarti kemudian dari penelitian itu di samping menghasilkan produk berupa buku, itu biasanya bukunya saya HKI-kan, jadi daftar hak cipta itu gitu. Jadi 2 karyanya, buku HKI. Terus kita juga luarnya biasanya diwajibkan ada artikel yang dipublikasi lewat jurnal. Dan satu lagi proceeding dalam seminar nasional maupun internasional. Nah, itu berarti yang selama ini memotivasi Bu untuk tetap riset. Iya, ya jadi Meskipun udah jadi dosen, ya tetap rajin belajar juga gitu. Ya, Rajin.
tetap harus ini juga melihat tren-tren pendidikan, ya jadi update ya betul. Ketinggalan. Ya makanya di penelitian itu juga ada pemanfaatan teknologinya juga kan di situ. Jadi bahan ajarnya itu dikemas dalam bentuk digital yaitu web. Ya. Kemudian nanti hasil dari kegiatan penelitian itu kita gunakan juga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kadang kalau ke sekolah itu saya misalnya ada luaran media pembelajaran, kemudian buku itu saya sumbangkan ke sekolah Iya. sebagai bentuk dari pengabdian masyarakat juga. Benar. Berarti setelah itu bikin produk, kemudian dipublikasikan, ciptakan juga itu diberikan ke wadah-wadah. Biasanya ke sekolah ya, ke sekolah biar bisa digunakan oleh guru, bisa dimanfaatkan juga oleh siswa. Manfaatnya rasa gitu. Rasa ya aja untuk istilahnya publikasi dan ya. Nah, berarti ibu ini selama berkarir menjadi dosen kan ada tridharma perguruan tinggi gitu, Bu. Nah, menurut ibu nih kira-kira sepenting apa sih kita aktivitas akademika gitu di kampus untuk ngejalanin tridharma perguruan tinggi? Lihat tadi ibu tuh udah penelitian, kemudian mengajar juga, kemudian pengabdian lagi, itu bisa se komprehensif itu ya ibu lakukan. Itu menurut ibu bagaimana? Ya jadi kan seorang dosen itu memang harus melaksanakan sebagai tanggung jawabnya sebagai dosen itu ya harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu gitu. Jadi tidak hanya mengajar, dia juga wajib melaksanakan penelitian dan ya melakukan pengabdian masyarakat itu tadi. Agar penelitian yang dilakukan itu hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi harus imbang lah gitu, tidak mengajar saja. Harus meneliti dan juga melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, jadi teman-teman tuh, jadi ternyata untuk mencapai dan dapetin ending yang semanis ini, dapetin penghargaan bla bla bla, itu ternyata di belakang semua tuh banyak perjuangan dan teringat yang bercucuran ya. Atau air mata juga, Bu? Iya dong. Ya ada menangis juga enggak saya misalnya itu gimana ini ya artikelnya kok belum terbit itu dan ditunggu 6 bulan kok belum gitu. Iya. Seberat itu ternyata teman-teman ya. Iya. Tapi meskipun seperti itu kan kita tetap harus berjuang gitu. Ini dua yang terakhir nih. Satu, mungkin gimana nih, Bu, buat teman-teman mahasiswa nih, Bu, yang lagi down, yang lagi butuh semangat untuk menyelesaikan tugas akhirnya gitu, Bu. Ya, untuk saya juga gitu tuh, atau teman-teman semua ya yang berusaha menyelesaikan tugas akhirnya gitu. Apa ini, Bu, kira-kira nasihat dan motivasi buat teman-teman mahasiswa nih, Bu, biar bisa menyelesaikan tugasnya dan bisa mungkin dapetin ending yang manis juga gitu. Ya, jadi harus fokus. Sebenarnya dari diri mahasiswa ya. Kadang misalnya pada saat down, kemudian ada dosen atau promotor yang WA itu semangatnya jadi tergugah lagi gitu, semangat menulis gitu. Jadi hal-hal kecil gitu misalnya hanya berupa WA lah, itu bisa menjadi motivasi tersendiri juga bagi mahasiswa gitu. Jadi harus mahasiswanya harus cepat fokus lagi ke tujuan akhirnya, bagaimana supaya cepat menyelesaikan tugas akhir itu. Yang terakhir nih, Bu, tadi kan udah buat mahasiswa nih, Bu, ya. Ini kayak seru nih, Bu. Sekarang buat dosen pembimbing, Bu. Iya. Buat dosen pembimbing, nasihatnya buat dosen dan motivasi buat dosen pembimbing biar ngebimbing anak-anaknya biar entah cepat selesai atau ngasihin karya yang berkualitas. Buat Bapak Ibu dosen nih, Bu. Jadi kalau saran saya untuk dosen pembimbing ya, kalau dari pengalaman saat bimbingan disertasi itu, peran dari promotor atau dosen pembimbing ini luar biasa. Ya, jadi dukungannya misalnya pada saat mahasiswanya misal menghilang, kan tadi saya cerita di awal pernah setelah selesai ujian proposal itu saking banyaknya masukan dari tim penguji itu bingung mau nyelesain yang mana nih. Jadi saya di WA sama promotor, nah itu yang membangkitkan malah. Ya, jadi perhatian dari pembimbing itu perlu kepada mahasiswanya gitu.
Kemudian ya seperti layaknya orang tua ke anaknya ya, bagaimana supaya anaknya ini sukses gitu, supaya mudah dan cepat untuk menyelesaikan studinya ya ini. Gitu sih. Iya sih ya, Masya Allah, ini luar biasa teman-temannya. Tadi kita dengar mulai dari beliau sekolah sarjana, magister, sampai S3 gitu Bu ya, seperjuangan itu. Dan teman-teman semua berarti kita nih harus bersabar gitu Bu ya, bersabar dan berusaha semaksimal kita mencapai apa yang kita jadi tujuan kita gitu Bu ya. Nah, ini dia Ibu Dr. Hikmawati SPD MPD, Masya Allah ya. Teman-teman semua, kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah udah banyak, kita cerita banyak sama Ibu Dr. Hikmawati, dan mungkin kita bisa ngambilin banyak pelajaran ya dari kesempatan kita pada kali ini, terutama tentang perjuangan beliau ya. Terus copy paste nih perjuangan beliau nih biar kita sama-sama bisa dapetin achieve sukses yang sebagaimana beliau juga sukses sama-sama. Dan mungkin sebagai closing statement mungkin Ibu, di podcast kita pada kesempatan kali ini mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, entah itu untuk semua mahasiswa atau untuk semua pendengar kita lah terutama di sini Bu. Gimana kira? Ya, jadi khusus untuk mahasiswa ya, khusus mahasiswa itu ya harus fokus ya, tetap semangat ke tujuan akhir, yaitu bagaimana supaya segera menyelesaikan skripsinya. Misalnya kalau di S1, kalau S2 ya bagaimana supaya segera menyelesaikan tesisnya sehingga mendapat gelar magister gitu kan. Nah, demikian pula untuk mahasiswa S3 ya bagaimana tetap fokus di tujuan akhir supaya segera menyelesaikan disertasinya. Fokus. Dan untuk dosen pembimbing, Iya. kalau untuk dosen pembimbing ya harus lebih istilahnya ya ke mahasiswa, harus mendukung penuh lah. Iya. Menganggap mahasiswa seperti anak sendiri ya. Ya. Nah, jadi obrolan kita ini udah banyak banget nih. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya, dan kita lewat podcast kali ini juga kita berharap bisa dapat keberkahannya. Saya berdoa Ibu Hikmah juga tetap sehat-sehat selalu, tetap Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah mudahkan hidupnya selalu. Dan kita sebagai pendengar semua ya, kita bisa dapetin manfaat ya. Dan jangan lupa tetap nonton terus podcast daripada LPPM Unram. Kita jargon dulu mungkin Bu. Oke. Ya, kita jargon dulu. Kalau misalnya tadi bilang LPPM Unram, inovasi Unram untuk negeri. Oke. Podcast LPPM Unram, inovasi untuk negeri. Oke, terima kasih Ibu Dr. Hikmawati atas kesempatannya. Banyak sekali tadi pembelajaran, terutama buat saya nih Bu ya. Meskipun mungkin kita ngobrolnya untuk biar bisa didengar orang banyak, tapi saya jadi terlalu tersentuh ya buat dari apa ya Bu ya sampaikan. Insya Allah. Terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berbagi lagi pada kesempatan yang lain Ibu. Makasih banyak teman-teman semua. Kita tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.